Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat seluruh teman-teman saya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua di kesempatan pada malam hari ini diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dimurahkan rezekinya dari segala arah penjuru, dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Insya Allah di dalam kesempatan pada malam hari ini saya akan memberikan hiburan lagi mengenai perjalanan astral projection, ataupun yang bisa disebut dengan bahasa Jawa ini adalah meraga sukma. Jadi meraga sukma ini adalah perjalanan sukma menuju alam gaib ataupun dimensi alam gaib. Tata cara ini boleh kalian tonton, tapi jangan dipraktekkan tanpa ada bimbingan ataupun pantauan dari sang ahli ataupun orang yang lebih mumpuni. Adegan ini, jika kalian sudah pernah belajar mengenai astral projection, jadi ketika sukma keluar dari jasad, itu akan menuju ke alam gaib ataupun dimensi alam gaib. Ini bisa disebut dengan meraga sukma, ya. Jadi untuk belajar seperti ini butuh tahapan-tahapan ataupun tata cara yang sangat berat sekali, ya. Di samping ada tirakat, di samping itu juga ada yang namanya meditasi dan fokus, ya. Meraga sukma ini ada cara berduduk seperti ini, ada juga tata cara yang berbaring. Dan ada pula yang tidak boleh disentuh sama manusia ataupun sesama sejenisnya. Tapi di sini saya cukup menggunakan ibaratnya perjalanan astral yang umum-umum saja, yang bisa kita pelajari oleh orang awam pun bisa. Untuk belajar meraga sukma ataupun astral projection ini, yang diperlukan adalah kita berpuasa dimulai pada hari Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon. Puasa kejawen dengan neptu hitungan hari 40 hari. Ya. Dan selama berpuasa, setiap malamnya kita belajar fokus ataupun meditasi. Kosongkan pikiran, rilekskan semua anggota tubuh kita, ya. Baru kita bisa meditasi dengan tenang. Ketika kita bermeditasi, kita menemukan suatu titik berwarna putih apapun itu, ya, itu berarti kita sudah bisa menembus dimensi. Belum menembus ke alam lainnya, tetapi kita baru memasuki gerbang, ya. Tapi di sini rata-rata orang yang bermeditasi tidak sampai menembus ke gerbangnya, ya. Kadang ada godaan seperti mengantuk, ada godaan seperti malas, ada godaan yang susah fokus, seperti itu. Karena kunci utama adalah ketika kita bermeditasi adalah kita harus benar-benar fokus, bisa merasakan bahwa kita bisa menembus dimensi alam gaib ataupun dimensi alam lain, seperti itu, ya. Jadi ketika kita duduk bersila bermeditasi, kita fokus, kita menemukan suatu titik berwarna putih, entah itu hijau, entah itu kuning, kita tetap fokus ke titik tersebut, ya. Nanti jika kita benar-benar fokus, nanti kita akan diarahkan seperti memasuki sebuah lubang ataupun terowongan. Nanti terus saja mengikuti tersebut, nanti kita memasuki alam bawah sadar kita, ataupun masuk ke alam kejayaan ataupun alam keheningan. Ya, ketika kita masuk alam tersebut, suasana pun hening, ya, tenang. Baru kita bisa merasakan ataupun melihat dimensi alam gaib di situ. Baik, tanpa panjang lebar, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan untuk melakukan sebuah perjalanan astral ataupun meraga sukma kepada salah satu rekan. Mudah-mudahan di kesempatan pada malam hari ini bisa berhasil. Saya minta doanya dari kalian semua, semoga tidak ada halangan sedikit pun. Karena untuk belajar meraga sukma ataupun astral projection ini harus butuh ketenangan,
harus butuh konsentrasi dan harus waspada. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka disitulah akan fatal pemirsa. Jadi saya sarankan untuk kalian penonton saya setia dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, untuk melakukan tata cara seperti ini harus ada bimbingan khusus ataupun pantauan dari orang yang lebih ahli, yang lebih berpengalaman dalam bidang seperti ini. Oke pemirsa, sebelum saya melanjutkan, alangkah baiknya saya akan coba tanya dulu ke salah satu rekan, apakah sudah siap untuk dilakukan perjalanan astral projection ataupun raga sukma. Udah siap? Siap. Siap ya? Yakin. Nanti ketika saya arahkan kamu menuju ke alam dunia lain, nanti akan saya arahkan jalannya. Nanti dengarkan, jangan sampai melenceng ya. Jadi nanti saya arahkan. Oke? Badan rileks. Badan rileks. Harus benar-benar rileks, tidak memikirkan apapun. Rileks, tarik nafas panjang, buang lewat hidung. Kalau sudah rileks, tenang, lalu tertidurlah lelap. Dengarkan kata-kata saya ya. Ketika Anda melihat jasad Anda terbaring, coba Anda tengok. Coba kamu tengok ke belakang, kamu melihat jasad kamu terbaring di kursi. Ketika kamu sudah menengok, jasad kamu sedang terbaring di kursi, lalu kamu naik. Naik terus melewati atap genteng yang ada di rumah ini. Ketika kamu sudah menembus genteng atap dari rumah ini, lalu kamu melihat ke bawah. Kamu melihat ke bawah, lihat jasad kamu sedang terbaring di kursi. Ketika semuanya sudah ikhlas, lalu kamu pergilah mengikuti cahaya putih. Terus kamu memasuki cahaya yang berwarna putih, ikutin terus. Jangan lupa kamu noleh ke belakang, lihat bahwa jasad kamu sedang terbaring di kursi. Jangan sampai kamu hilang kesadaran. Ikutin terus cahaya putih tersebut. Terus sampai benar-benar kamu jauh meninggalkan jasad kamu yang terbaring di kursi. Ketika kamu sudah bisa melihat dimensi alam lain di situ, nikmatilah di situ. Terus kamu berputar di situ, berputar-putar melihat apa yang kamu belum pernah melihat. Tetapi ingat, kamu harus ingat jasad kamu di sini sedang terbaring. Jangan lupa kamu menoleh ke belakang. Terus ikutin terus bahwa kamu saat ini sedang memasuki dimensi alam gaib. Terus ikutin terus cahaya tersebut. Jangan sampai kamu keluar dari cahaya putih tersebut. Kamu harus tetap berada di tengah-tengah cahaya putih tersebut. Jangan sampai kamu lengah. Terus ikutin terus, mutar terus. Kalau sekiranya sudah cukup, maka kamu kembalilah, kamu turun, ikutin cahaya putih tersebut ke arah bawah, terus turun.
terus turun menuju ke jasad kamu yang sedang terbaring di kursi, terus lalu masuk ke jasad kamu. Bangun. Bangun. Jadi pemirsa, seperti ini tata cara untuk memandu perjalanan astral projection ataupun maraga sukma yang kelas ringan. Jadi saya akan coba tanya, apakah tadi si masnya ini benar-benar menembus dimensi alam gaib ataupun benar-benar melihat bahwa jasadnya sedang terbaring di kursi. Akan saya coba tanya ke masnya ini. Gimana tadi? Saya sih mendengarkan apa ucapan yang Mas, jangan sampai nggak dengar, jangan sampai nggak dengar. Iya. Nah, saya ada cerita dikit nih. Pas saya nembus naik ke atas ke genteng, emang saya ngelihat ada cahaya satu lorong. Nah, sebelum saya nembus ke situ, kan di daerah atas genteng tuh. Iya. Nah, saya di sekitar sini ada ngelihat orang, kok bukan orang, apa, kayak rumah tapi dijagain itu. Jagain apa? Jagain yang makhluk apa? Kayak makhluk gaib. Iya, di daerah sini. Iya, di daerah mana? Tapi jangan disebutkan. Ya nggak tahu saya. Iya. Di daerah sini. Nah, sebelum masuk ke situ, saya ngeliat rumah dijagain makhluk itu. Terus saya lanjutin ke terowongan, masuk terowongan. Ya. Nah, di situ udah agak samar-samar. Kalau Mas ngomong itu udah samar-samar. Udah samar-samar. Dia bingung di situ. Iya. Tapi noleh ke belakang tidak, bahwa kamu melihat jasad kamu terbaring di kursi. Noleh itu. Noleh. Kan dengerinnya juga udah samar-samar. Udah samar-samar ya. Jadi semakin jauh semakin hilang suaranya pemirsa. Jadi seperti ini pemirsa ya. Ini saran untuk kalian semua yang ingin melakukan tata cara seperti ini. Sebaiknya harus ada panduan ataupun pantauan dari orang yang lebih berpengalaman. Karena yang masnya ceritakan ini tadi, ini benar-benar real, benar-benar nyata bahwa sukma yang keluar dari jasadnya si mas ini bisa melihat bahwa jasadnya sedang terbaring di kursi. Jadi ini tahapan awal ataupun cara awal untuk memandu belajar rogo sukmo ataupun astral projection. Jadi untuk teman-teman dimanapun Anda berada, jika ingin mempelajari seperti ini, lebih baik ya kita belajar fokus, belajar meditasi terlebih dahulu, biar nanti bisa kita konsentrasi, bisa rileks, baru kita bisa memasuki alam bawah sadar kita. Seperti itu, baru kita belajar yang namanya astral projection ataupun rogo sukmo yang ada tirakatnya. Tirakatnya dimulai pada hari Rabu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon ya, karena ini kejawen. Rogo sukmo ini juga kejawen ya. Jadi untuk tata cara seperti ini tidak sembarangan kalian praktekkan, karena cara ini sangat beresiko ya. Kalau tidak ada panduan ataupun pantauan khusus dari orang yang lebih berpengalaman dalam bidang rogo sukmo. Untuk video ini sekedar untuk hiburan saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menghibur untuk kalian semua dimanapun Anda berada. Saya bersama si masnya ini, Danu Prayuda, mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang enak didengar dari saya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, mohon channel pamit mundur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.